ini jadikan pelajaran. Sedekah dari harta kita yang tidak melebihi daripada kecukupan kita, ini bisa dihukumi makruhatun makruh, au muharramatun, atau malah haram. Jadi kalau kita sudah pas-pasan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimahullah. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu periwayatan kedua setelah Imam Bukhari. Ini yaitu mengenai makna daripada hadis yang ke-25. Jadi gambarannya insyaallah sudah tahu ya ini. Jadi tapi ini adalah penjelasan daripada syarah kitab Syarah Arba'in Nawawi ini. I'lamu, ketahuilah saudaraku ikhwani, waffaqani Allahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada aku dan juga pada engkau semua. Ini adalah kita ini didoakan oleh musonef pengarang kitab. Amin Allahumma amin. Diberikan taufik li taatihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah anna hadzal hadisa, sesungguhnya inilah hadisun adimun, hadis yang agung, mustamilun, yang mencakup ala qawaidid, atas kaidah-kaidah agama. Nah ini disebutkan tadi daba'ud dusur. Jadi orang yang punya kekayaan, dusur maksudnya apa? Air malil kasir, artinya orang yang punya harta yang banyak. Artinya apa ya tadi? Ahli tajir. Kalau sekarang orang-orang tajir, saudara-saudara, sajang-sajang nih yang banyak harta, usahawan, banyak. Pokoknya yang punya harta banyak. Dari mana arahnya? Yang punya harta banyak itu disebut ahli bahasa Arabnya ahli dusur. Ini. Jadi orang yang punya harta banyak, malul kasir artinya. Mereka pergi bil ujuri, dengan ganjaran disifati al kasir, roti yang sangat banyak. Nah ini. Mengapa kebanyakan? Seperti tadi disebutkan, karena mereka sholat pun kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, tetapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka, lah kami tidak. Maka derajat mereka tentunya lebih tinggi ketimbang kita yang ahli, yang menengah ke bawah. Ini adalah aduan para sahabat yang memang menengah ke bawah kepada Nabi. Tapi ini seperti iri kan? Tapi iri di dalam kebaikan. Nah ini yang anjurkan. Nah, tapi ini tidak dinamakan iri yang hakiki, yang mau dicela. Nah ini. Bifuduli awalihi abi awalihim al-fadilah an kifatihim. Nah, mengapa kok Nabi ini memberikan tambahan sedekah bifuduli awalihim, dengan lebihan harta mereka? Ini kan maksudnya harta mereka apa? Kelebihannya apa maksudnya? Al-fadilati an kifatihim, yang lebih daripada kecukupan daripada mereka. Ini. Karena apa? Fa innaha bi ghairil fadil al-kifayah makruhatun aw muharramatun. Karena apa? Karena sedekah, ini jadikan pelajaran, sedekah dari harta kita yang tidak melebihi daripada kecukupan kita, ini bisa dihukumi makruhatun makruh, au muharramatun, atau malah haram. Jadi kalau kita sudah pas-pasan, misalkan kita cukup untuk sehari, ya, untuk punya anak istri cukup untuk saya gaji pas-pasan misalnya. Di Korea insya Allah lebih-lebih ya, alhamdulillah. Kalau misalnya kok ada seorang ditakdir kok pas-pasan kerja 1 hari cukup 1 hari, ini kan pas-pasan ya. Kok dia ini bersedekah dari yang pas-pasan itu, ini malah bisa dimakruhkan atau bisa diharamkan. Kenapa? Tatkala dia bersedekah,
malah istrinya dan anaknya bisa sia-sia. Nah, maka bisa diharamkan. Maka sedekah itu adalah batasannya adalah melebihi daripada kadar daripada kebutuhan primer, kebutuhan pokok daripada dia dan juga keluarga yang wajib dinafkah. Nah, tatkala kok tidak daripada harta yang lebih, kan berarti dia butuh sendiri kan, maka bisa jadi sedekah itu bisa menjadi makruh ataupun malah bisa haram. Kenapa tata haram ini? Berarti dia ini menyanyikan dolim terhadap orang yang wajib dinafkah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sedekah itu ada ilmunya kan, tidak semua nih disedekahkan sedangkan anak istrinya kelaparan terus menjadi orang ternak, ini malah bisa diharam. Nah, maka Nabi ini ngasih petunjuk, ngasih daripada koyit ataupun ini batasan gambaran bifudina walihi dengan kelebihan harta mereka. Hadirin rahmatullah. Terus qala lahum jawaban wa tadminan li khatirihim awalaysa atakuna dzalika aila takuna fa innahu qad ja'ala lakum ma tasaddaquna. Terus Nabi menjawab tadi kan. Jadi ketika Nabi ditanya, diadukan masalah mengenai daripada orang-orang yang miskin tadi, iklan lagi ya masalah. Terus-terusan nih. Kita lanjutkan, iklan sudah selesai. Jadi tatkala Nabi ini mengetahui aduan para sahabat, tentunya kan Nabi ini tahu terhadap perasaan mereka ini nelongso, tapi nelongso masalah akhirat itu yang patut kita tiru daripada akhlak para sahabat. Jadi mereka tuh tidak iri kok diciptakan menjadi orang yang bersifat miskin kok karena miskin, tapi apa? Mereka tidak punya kesempatan kebaikan seperti orang yang kaya. Maka akhirnya Nabi menjawab sebagai apa? Jawaban lahum watat minan li khotirihim. Maksudnya apa? Menenangkan terhadap hati-hati mereka. Tatkala mereka kok merasa tadi kurang ganjaran, tidak kurang harta, tapi kurang ganjaran. Tadi awalaisa berjawab awalaisa qad ja'alahu lakum ma tasaddaqu. Nah, ini awalaisa artinya apa nih? Ra'aila takulu, jangan berkata begitu. Jadi mana intisarinya adalah jangan berkata gitu. Qad ja'alahu lakum ma tasaddaqu, maksudnya Allah telah menjadikan kamu semua untuk kamu semua perkara yang kamu bisa sedekah dengan perkara ini. Nabi menjelaskan bahwa dengan ucapan tasbih pun bisa bersedekah, tahlil pun termasuk sedekah. Pokoknya dikiran kepada Allah SWT adalah sedekah. Nah ini adalah kesempatan sebaik-baiknya bagi orang yang miskin. Jadi Allah ini maha adil. Ketika Allah menciptakan orang kaya, ketika Allah menciptakan orang miskin, sama-sama Allah yang ngasih kesempatan kepada mereka, sama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada ketika miskin tidak menjadi halangan untuk bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Ini kan karena apa? Jadi Allah ini memberikan contoh Umar bin Khattab pun bisa mendapat level tinggi di dekat Rasulullah, tapi Allah pun menjadikan Uwais Al-Qarni yang miskin papa pun disanjung-sanjung oleh penduduk langit dan diberitakan kepada Nabi. Sama-sama. Jadi orang miskin bisa dekat-dekatnya sampai penduduk langit itu gentar, viral di penduduk langit. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Padahal beliau ini adalah belum sempat bertemu Nabi kan, tapi Nabi ini tahu asbab apa? Asbab pemberitaan daripada malaikat dari Allah SWT. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah tingkatannya belum sahabat, tapi viral di penduduk langit. Ya, padahal belum ketemu Nabi, tapi disabdakan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau ketemu daripada Uwais bin Al-Qarni, minta doalah kamu kepadanya.
Padahal setingkat Umar kan nomor 2 setelah Nabi, tapi toh begitu pun disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni tidak kenal orang yang pinggiran dalam, tidak mau terkenal, dia pakaian pas-pasan, ibaratnya cari-cari makanan pun sisa-sisa makanan, hidup sangat pas-pasan sekali, tidak mau berlebih. Ya, jadi orang ini punya makom tersendiri. Jangan disamakan. Yang penting apa? Dia ini punya etikat untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya dengan cara yang dipilih oleh Allah pada saat bagaimana dia hidup. Kalaulah dia ini dikatakan Allah sebagai orang miskin, ya jangan ngimpi-ngimpi beramal seperti orang kaya. Potensi miskin ini dijadikan untuk beramal sedekat dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah harus dengan ilmu, ya dah. Ini. Kalau orang miskin tadi kan punya ilmu, aku udah bisa sedekah, tapi aku wiridan satu hari kan tasbih 1000 kali. Jadi itu saja mungkin 100.000 kali kan. Ketika orang kaya bisa membangun, ketika man bana masjidan, ketika orang kaya bisa membangun masjid, maka hadiahnya pahalanya akan dibangunkan satu rumah di surga. Itu kan ketika orang bangun masjid kan punya Nah, orang miskin bagaimana? Ya miskin ya udah wiritan aja kan. Wiritan atau doa. Ya Allah, semoga aku seperti mereka. Kalau aku ini kaya, aku seperti mereka. Dengan niat saja sudah dapat pahala. Kalau bertambah tasbihan, nah ini kan ditambah dikit-dikit. Ya, nah ini adalah ketika orang ini sadar diri pentingnya daripada pahala nanti di sisi Allah SWT di akhirat. Jadi aduan mereka tidak hanya masalah dunia, harta, lahir tapi potensi daripada mendapatkan pahala. Hadirin rahimakumullah. Tradisi yang perlu diperhatikan yang dijelaskan oleh sang pengarang kitab ini menjelaskan tentang bahwa termasuk tadi kan disebutkan kan bahwa amar ma'ruf nahi munkar pun disebut sedekah, bisa potensi sedekah atau dikatakan sedekah. Tapi tetap di sini ada ilmunya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar pun ada ilmunya. Ini disebutkan. Bisuruti minha. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ada syarat-syaratnya. Minha di antara syarat itu adalah ayyakuna mujma'an ala wujubihi au tahrimihi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini syaratnya adalah perkara di amar ma'rufan itu adalah perkara yang diijma. Ijma ini apa? Semua ulama sepakat kalau zina itu haram. Ya. Kalau sholat itu wajib. Jadi kalau yang mujma' alaih itu baru di amar ma'ruf. Tapi sesuatu yang masih khilaf ulama, dia jangan di amar ma'rufkan. Misalnya apa? Misalnya kunut. Kunut ini sudah ada bid'ah itu kan, padahal itu adalah masih dibersihkan ulama. Tidak boleh kita terus amar ma'ruf. Ini kemungkaran, ini bid'ah, ini kunut tidak ada. Zaman Rasulullah ini sekalian. Ini masih dipersilakan tidak boleh kita ngotot masalah amar ma'ruf, masalah sesuatu yang masih dipersilakan ulama. Jadi apa tadi pertama? Harus ijma perkara yang diamar ma'rufkan, ijma ulama. Ulama sepakat. Kalau misalnya ini haram, ya haram harus kita cegah. Kalau ini ma'ruf sudah diijmakan, ya kita ma'ruf diamarkan, diperintahkan. Terus yang kedua, wa ya'lamu minal fa'il i'tiqadu dzalika. Wa yu'lamu minal fa'il i'tiqadu dzalika khalar tikabihi. Dan diketahui dari pelaku kejahatan misalnya kan etikotnya tentang keharaman itu. Jadi orang yang melakukan pun tahu kalau itu haram. Ini. Wa ayyaqdiru ala izalatihi. Dan orang yang merintah ini bisa menghilangkannya imma biyadi dengan kekuasaannya, tangannya ya, atau bilisani atau dengan lisan. Ya, kalau ibaratnya ini penguasa, presiden ataupun misalnya DPR dan sebagainya,
ini bisa mengubah undang-undang misalkan dengan kekuasaan mereka. Nah, ini tugas daripada yang punya kekuasaan. Jadi amar ma'rufnya adalah dengan kekuasaan, dengan niat, dengan kekuatan tangan. Maksudnya adalah kekuasaan, ya kan? Atau lisannya, seorang ustadz ada pidato ceramah dengan lisannya. Bi alam yuksa taratu mafsadin alaihi, sekiranya tidak timbul kerusakan atasnya. Jadi misalnya gini, kalau dia misalnya kok amar ma'ruf, kok berani-berani terus dia dibunuh, ya masih ada toleransi kan? Dia ndak amar ma'ruf, ndak, masih ada toleransi, ada kemaafan. Kalau misalnya kok dia ini diancam atau ada ancamannya nyawa. Terus sekolah ataupun mafsadah yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dia dilanggar atau misalnya kok dia ini amar ma'ruf, nanti timbul timbul mafsadah yang lebih besar daripadanya, maka ini masih ada keringan. Nah, ya enggak, jangan dulu lah, jangan amar ma'ruf dulu. Kalau nanti dikhawatirkan ada kerusakan yang lebih besar daripada sesuatu yang dilarang tadi. Terus kalau ulama astaru ayatun mengatakan ma'ruf mustaniban ma yunha anhu. Ma yanha anhu. Nah, ini yang patut kita camkan juga. Ulama kita berkata, wala yustaratu ayakuna mumtasilan ma ya'muru bi mustaniban ma yanha anhu. Jadi tidak disyaratkan dalam amar ma'ruf, tidak disyaratkan orang yang merintah itu harus sudah melaksanakan perkara itu. Jadi kalaulah kita ini belum jamaah, belum sholat kan, tetap kita wajib merintahkan orang lain untuk sholat. Jadi kadang kan salah kaprah ini kan, wah aku aja belum sholat, aku mohon memerintah sholat, ini salah. Karena apa? Amar ma'ruf tidak ada syarat harus melaksanakan dulu. Belum sholat, tetap dia ini memerintahkan orang lain harus sholat. Lah, kok dia ini sholat lebih dahulu sebagai adab, sebagai syarat logika yang waras kan? Maksud dia merintah sholat kok dia belum sholat. Tapi dalam kaidahnya, ilmunya, walaupun dia belum melaksanakannya, tetap dia ini wajib untuk memerintahkan kebaikan tatkala ini dia tahu kalau kebaikan itu belum dilaksanakan. Jadi misalnya orang ini sama tidak sholat, belum sholat, maka wajib mengingatkan kepada yang lain, ya walaupun sama-sama belum sholat. Ini sholat, lu kamu belum sholat, ya wajib ya aku. Karena apa? Jadi orang ini punya kewajiban, satu melaksanakan kebaikan, terus kedua memerintahkan kebaikan. Tatkala orang ini belum bisa melaksanakan, artinya dia ini sudah gugur memerintahkan kebaikan, kalau dia ini sudah tidak melaksanakan, sudah tidak memerintahkan, berarti kan 02 kan, ya. Maka ini perlu dicamkan. Jadi tidak ada syarat ketika kita memerintahkan kebaikan, kita ini harus lebih dahulu melakukan kebaikan itu. Tapi ya logika kebaikannya, logika waras, kita ya harus melaksanakan terlebih dahulu. Tapi tidak syarat secara kaidahnya, keilmuannya tidak harus disyaratkan dia ini melaksanakan kebaikan ini. Ataupun kemungkaran tadi kan, dia ini ketika melarang kemungkaran tidak disyaratkan dia ini harus harus terhindar dari kemungkaran itu. Jadi ketika sama-sama pemabuk, tetap dia ini diperintahkan untuk memerintahkan pada orang lain, kamu jangan mabuk, walaupun dia ini mabuk sendiri. Ya, ini ilmunya, tapi secara adabnya, secara logikanya ya tetap secara logikanya masuk. Jadi harus ya mari dulu baru memerintahkan kebaikan agar diterima. Tapi kewajiban secara ilmunya dia tetap wajib. Makanya ini dicontohkan lagi. Bal ya'muru wa yanhahu fa in ihtalla. Tetapi baginya wajib untuk memerintah walaupun dia ini belum melaksanakannya. Wa yanhahu dan juga mencegah dirinya. Nah ini. Fa in ihtalla hatuma laskut akhar. Jika kok satu di antara perintah dan juga mencegah dirinya tadi kok cacat satu masih tidak belum sempurna, maka laskut akhor, maka yang lainnya tidak gugur. Jadi orang ini punya
punya dua dari kewajiban. Pertama, dari harus melaksanakan kebaikan, sholat misalkan. Terus yang kedua, memerintahkan kebaikan jika kebaikan tidak dilaksanakan. Ya tidak? Nah, tatkala satu ini kok tidak bisa dilaksanakan, ya satu tidak gugur, tetap baru dilaksanakan. Ya tidak? Kalau dia ini sudah sholat, kok dia tidak memerintahkan sholat, ya lumayan dapat satu, dia ini sholat. Tapi kalau dia ini tidak sholat, kalau dia tidak memerintahkan kebaikan, ya artinya dia ini dua semua tidak dapat kebaikan. Ya tidak? Kalau dia ini tidak sholat, terus dia memerintahkan sholat, mending dapat satu, perintah so nanti dia kan dapat poin. Nah, walaupun tidak sempurna tentunya kan, namanya poinnya satu kan, dia perintah sholat, lu kamu kan perintah sholat ya, lah lumayan ya dapat perintah sholat. Ketika orang lain sholat ya dia dapat lumayan dan kecipratan daripada ganjaran. Ya sedangkan gitu nah ini. Nah tadi ini salah kaprah, jangan salah kaprah ya. Jadi ketika kita amal tidak disarankan, kita harus melaksanakan lebih jauh. Walaupun kita masih separuh, tapi kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Mungkin jadi tatkala kita memerintahkan orang kebaikan, nah itu di situ ada hidayah dari Allah. Aku memerintahkan orang lain kebaikan, sholat, kok aku tidak sholat. Nah ini bagaimana? Akhirnya apa? Dia ini malu sendiri. Nah malu ini awal daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir rahimakumullah. Ini satu sedikit lagi ya. Satu lagi sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Semoga walaupun sedikit bisa menambah manfaat dan nanti kita lanjutkan di lain semangat. Demikian kesimpulannya, semoga Allah memberikan kita hidayah, ilmu manfaat dan juga kesempatan untuk menambah ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, mohon maaf atasnya, dan kebenaran sejati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan adalah memang hamba yang banyak dosa, yang kurang ilmu, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan kifat majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.